Selamat pagi kepada seluruh umat Paroki Persiapan Purere yang sangat saya cintai, para pendamping AMC dan seluruh anggota AMC yang saya banggakan, serta selamat pagi untuk para pendengar, pencinta Mutiara Sabda AMC di mana saja kalian berada. Jumpa lagi dengan saya, Pater Petrus Taneo CMF, dalam Mutiara Sabda AMC pada hari Minggu biasa yang ke-23. Injil hari ini berbicara tentang Kristus yang menyembuhkan seorang yang bisu dan tuli yang dihantar oleh sekelompok orang. Seperti yang dikatakan dalam Injil Markus bab 7 ayat 32, di sana dikatakan, di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah itu, Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, para pencinta Mutiara Sabda AMC di mana saja kalian berada. Tuli dan bisu adalah orang-orang yang tidak bisa berkomunikasi dengan kita secara lisan, karena mereka tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar. Mereka hanya bisa berkomunikasi dengan kita melalui bahasa isyarat. Kadang mereka merasa lebih rendah dari orang lain karena mereka berpikir bahwa mereka cacat, tidak mampu mendengar dan tidak mampu berbicara. Itulah sebabnya Yesus membawa mereka jauh dari kerumunan orang ketika Dia mau menyembuhkannya. Yesus sungguh memahami keadaannya. Yesus sungguh-sungguh memahami situasinya. Para pencinta Mutiara Sabda AMC, bisu dan tuli tidak hanya terdapat pada orang-orang cacat dalam berbicara dan cacat dalam mendengar, tetapi juga terdapat pada orang-orang yang bisu dan tuli secara sosial. Mereka adalah orang-orang yang kita lupakan. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki suara dan mempunyai pengaruh dalam masyarakat kita saat ini. Dan tidak ada orang yang mau mendengarkan mereka. Tidak ada orang yang mau mengerti dengan situasi dan keadaan mereka. Padahal mereka sangat membutuhkan bantuan. Mereka mempunyai kerinduan untuk diterima dan dipahami dalam lingkungan masyarakat. Mendengarkan mereka, mengerti dengan keadaan mereka, dan membantu mereka adalah salah satu cara untuk berterima kasih kepada Tuhan atas karunia besar, yaitu karunia yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kepada kita karunia untuk berbicara dan mendengar. Tetapi kita sering menyalahgunakannya. Meskipun kita mampu mendengar dengan baik, tetapi kita mungkin tuli dan bisu, terutama terhadap firman Tuhan. Kita tuli dan bisu sampai tidak dapat menanggapi orang lain, terutama orang yang membutuhkan pertolongan, meskipun kita tahu bahwa kita dapat dan harus membantu mereka. Namun, hanya karena kita tidak peduli, maka kita memilih untuk tidak mendengarkan mereka dan menyuarakan apa yang mereka butuhkan.
Kita menggunakan kelebihan berbicara kita hanya untuk berbohong dan berbohong. Kita menggunakan kelebihan berbicara kita hanya untuk memfitnah orang lain. Kita menggunakan kelebihan berbicara kita hanya untuk mengadu domba orang lain. Ini berarti kita menghancurkan nama baik orang lain melalui pernyataan palsu atau dengan berbagai fitnahan-fitnahan, yaitu ketika kita menyebar isu negatif tanpa alasan yang cukup serius atau gosip di mana-mana. Akhirnya, kita sendiri tuli dan bisu terhadap kesalahan-kesalahan kita. Karunia untuk berbicara diberikan kepada kita untuk kita dapat mengkomunikasikan kebenaran dan kebaikan, bukan kebohongan, bukan kebencian, bukan fitnahan, dan bukan gosip. Kita harus menggunakan kelebihan berbicara kita untuk memberkati daripada mengutuk, untuk memuji daripada mengkritik, untuk menyoroti kualitas yang baik daripada fokus pada hal yang buruk. Daripada para pencinta dan pendengar Mutiara Sabda MC, di mana saja kalian berada, untuk menjadi pendengar yang baik, mari kita berusaha untuk memiliki kualitas yang baik, yakni kita harus mempunyai waktu untuk mendengarkan orang lain. Kita harus berhati-hati saat kita berbicara. Kita harus melayani dan memperlakukan satu sama lain sebagai saudara dan saudari, dan bukan sebagai musuh dan lawan kita. Lakukanlah semuanya itu dengan penuh cinta dan kasih, tanpa memandang mana yang baik dan mana yang buruk. Ingatlah, Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan bisu yang datang kepadanya. Marilah kita datang kepada Yesus untuk menyembuhkan ketulian dan kebisuan kita, agar kita dapat mendengar apa yang seharusnya kita dengar dan berbicara sesuai dengan apa yang harus kita bicarakan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.